Halo, selamat pagi saudara. Kembali lagi Anda mendengarkan Ruang Publik KBR bersama saya Rizal Wijaya dan dipersembahkan oleh Jakarta Property Institute. Tema pagi hari ini adalah Jakarta semakin padat. Benarkah? Saudara, banyak anggapan bahwa Jakarta semakin hari semakin padat dan sesak. Kemacetan terjadi di mana-mana di hampir seluruh ruas jalan di ibu kota. Tingkat polusi semakin tinggi, fasilitas pedestrian dipenuhi oleh PKL dan parkiran. Kemudian rumah penduduk ini saling berhimpitan tanpa halaman dan bahkan jendela ya di gang-gang sempit. Dan hal ini tentu tak sebanding dengan jumlah ruang terbuka hijau atau RTH yang hanya bisa dihitung dengan jari. Nah, di sisi lain, semakin hari masyarakat Jakarta juga semakin sulit untuk menemukan tempat tinggal hunian yang layak, luas, kemudian lapang, dan pekerja baru harus puas dengan kamar-kamar kos yang berukuran kecil ya. Dan kemudian keluarga muda juga harus berlapang dada dengan apartemen yang cuma sebesar 25 meter persegi bila tidak ingin tinggal di luar kota. Namun pertanyaannya nih, apakah benar Jakarta sudah padat? Nah, kita akan mengajak Anda untuk mendengarkan Ruang Publik KBR pagi hari ini. Kita bakal obrolin secara lebih lengkap lagi, lebih detail lagi, lebih dalam lagi bersama narasumber kami yaitu Direktur Eksekutif Jakarta Property Institute yaitu Mbak Wendy Haryanto. Ini udah lama banget nggak ketemu sama Mbak Wendy ya, meskipun secara virtual. Halo, selamat pagi Mbak Wendy. Selamat pagi Mas Rizal, apa kabar? Sehat. Mbak Wendy sehat ya? Amin. Amin. Ya, kita jaga sebisanya ya. Sekarang dengan kasus COVID yang meningkat, tapi kita semua mesti bisa saling jaga lah. Iya, dan masih bisa menebar senyum gitu ya Mbak Wendy ya, supaya jadi Harus, imun. kalau itu harus. Iya. Baik, Mbak Wendy, ini kita Ya, ngomongin soal gimana? kepadatan nih ya, bukan benda Mm-mm. cair lagi. Kepadatan. Tapi ini bukan kepadatan sebuah benda, tapi kepadatan sebuah kota. Nah, sebelum kita berbincang lebih jauh terkait isu Mm-mm. kepadatan Jakarta nih Mbak Wendy, bisa Ya, dijelaskan terlebih dahulu, apa sih sebenarnya yang disebut dengan kepadatan di sebuah kota? density ya. Kalau kita Hmm. bicara di urban planning terminologinya itu dibilangnya density. Nah, kepadatan itu adalah kita hitung biasanya dari berapa jumlah penduduk dan menghuni berapa luas meter persegi yang tersedia atau yang bisa dihuni. Ya, seperti itu. Nah, kota Jakarta ini luasnya kira-kira 660 kilometer persegi ya, kalau nggak salah. Saya angkanya plus minus seperti itu kan ya. Kita itu hanya sampai detik ini membangun dua kalinya. Jadi kita hanya membangun, udah termasuk gedung-gedung tinggi ya, Hmm. semuanya itu hanya terbangun kira-kira ya 1.200-an, ya 1.200, 1.300, 1.300 kilometer persegi. Singapura luasnya itu 770, 750 kilometer persegi kira-kira ya. Jadi Hmm. beda kira-kira 100 kilometer persegi dari kita. Dia lebih besar karena dia lebih banyak reklamasinya juga. Dia sudah membangun 4 kalinya. Wow, Nah, Nah, bingung kan? Sementara bingung. kalau kita ke Singapura, kita kok masih bisa lihat public spaces yang memadai. Kelihatan hijau, taman-tamannya ada. Kalau kita di Jakarta yang cuma terbangun dua kalinya ini, kok kayaknya susah ya kemana-mana. Ruangan untuk kita bisa jalan-jalan, taman yang hijau ataupun cuma bisa ya jogging lah pagi-pagi atau apa, terbatas sekali tempatnya. Nah, ini makanya kita mulai investigasi sebetulnya apa sih gitu Hmm. yang menjadi masalah di Jakarta. Ya. Uh, Dilihat makin dalam, kita mulai investigasi. Ini masalahnya adalah antara horizontal dan vertikal. Jadi Ini kita dalam hal itu bangunan ya? bangunan. Oke. Jadi semua yang kita bangun itu horizontal, majority. Jangan ngelihat Jakarta hanya Sudirman Tamrin ya. Sudirman Tamrin itu hanya segelintir dari kota Jakarta. Tapi Kesannya tinggi yang banget, yang paling macet, yang paling padat. sering ditampilkan di layar TV. Iya, jangan lihat yang situ. Kita mesti lihat Jakarta as a whole aspek ya. Kalau lihat kita peta Jakarta itu, ternyata banyak sekali area-area Jakarta itu yang belum terbangun atau belum terzonasi dengan baik, tidak terbangun karena alasan-alasan yang ada di area tersebut. Jadi banyak hal juga teramat sangat horizontal.
gitu. Nah, kalau horizontal ini ya mau nggak mau sebetulnya jadi apa namanya makan tempat tapi tidak padat ya jadinya. Jadi karena kamu hanya memakai satu level sementara kemungkinannya itu di atasnya jauh lebih tinggi. Seperti itu. Oke. Nah, itu Singapura itu kepadatannya vertikal gitu. Mereka udah 4 kali gitu ya, Mbak, ya? Empat. Dia Sem punya plot ratio itu 4 kali dari luas lahannya. sementara Indonesia 2 kali. Idealnya nih Jakarta, Jakarta iya, 2 kali, sorry sorry bukan sorry. Indonesia, Sorry, aduh, Jakarta. Indonesia jadinya Jakarta. Kalau kalau Nah, Jakarta sebenarnya ini justru bisa lebih dari 4 kali ya, Mbak, ya sebenarnya ya? Dari luas. Even Singapura aja sebenarnya bisa lebih dari 4. Tapi Hmm. kan ini yang mesti ada balancingnya. Jadi sebagai pemerintah dan sebagai sektor private pun kita mesti melihat balancingnya seperti apa. Yang diharuskan untuk, let's say, kita kan sekarang lagi approaching sustainability, apa net zero. Tadi pagi saya baru dengar katanya Presiden mau net zero carbon per 2060. Hmm. Oke, meaning kita mesti lebih banyak lagi area hijaunya kan. Nah, caranya mencapai target area hijaunya itu caranya ya mau nggak mau kita harus mulai membangun vertikal untuk menyisakan area-area yang terbuka gitu untuk ditanami. Hmm. Tapi pertanyaannya, apakah masih Hmm, tersedia lahan nih untuk membangun RTH ini yang baru? banyak, banyak sekali, Serius, karena kan karena kan banyak masyarakat Jakarta sekali, yang awam nih terutama ya, masyarakat banyak Jakarta tuh kayak banget. ngerasanya tuh kayak Jakarta tuh udah padat banget, udah sesek banget, tapi sebenarnya enggak ya, Mbak, ya? Karena semuanya majority horizontal, Mas Rizal. Hmm. Nah ini kita nggak mungkin hari ini kita nggak akan sentuh kenapa orang nggak mau tinggal vertikal ya, karena itu Hmm. masalah sosiologi yang lain ya, mesti kita bahasnya hari yang lain Secara gitu, khusus. ya khusus. Nah, tapi kalau kita bicara masalah caranya gimana kita meluangkan space untuk bisa menjadi ruang terbuka hijau, itu salah satu caranya adalah yang horizontal kita vertikalisasi. Hmm. 1.000 rumah ya, 1.000 rumah horizontal itu kalau dijadikan misalnya itu 1.000 rumah itu bisa jadi about 4 hektaran loh Hmm. ya, kira-kira lah, dengan kan mesti ada jalanan, mesti ada ini, ada segala Benar. macam gitu kan. Nah, kalau kamu vertikalisasi itu mungkin kamu cuma butuh about 1 hektar. Wow. Yang Iya, artinya ini jadi bakal memangkas banyak banget ya. banyak begitu divertikalisasi, all of a sudden you have a lot of space, green Hmm. space gitu loh. Mau dijadiin green, mau dijadiin apapun juga bisa. All of a sudden yang 4 hektar itu cuma kepake 1 hektar. Hmm. Nah, sisanya kan ada 3 hektar ini. Mau diapain? Mau bikin danau buatan, mau dibikin mau dibikin lahan hijau untuk jalan-jalan ke taman, mau dibikin food court, apapun juga. Fungsinya jadi lebih banyak gitu di Hmm. situ. Jadi bukan hanya ruang terbuka hijau yang ditanami tumbuh-tumbuhan, tapi bisa juga menjadi tempat-tempat untuk bisa menjadi apa sih berfungsinya untuk masyarakat gitu, Hmm. ya kan? Oke, Seperti baik. itu. Jadi, Hmm. sebenarnya selain, bangunan yang majority adalah, horizontal di Jakarta ya khususnya ya, Hmm. ini ada indikator lain mungkin yang bisa, menyebabkan sebuah kota disebut sebagai kota yang sudah padat gitu? Uh, Macam-macam mas indikatornya. Banyak kan sih dari populasi gens dia punya space seperti Nah. itu sih biasanya. Kayak seperti Jakarta yang kita memiliki berapa nih kira-kira 10 juta kan during the day ya. Malam-malam itu katanya bisa double. Dia during the day malam-malam 10 juta, during the day itu kira-kira 20-an juta kalau nggak salah, double the Hmm. number, ya kan? Jabodetabek itu total populasi kalau saya nggak salah 27 juta. Nah, satu hal yang kita mesti jalankan kalau kita ngelihat hal seperti ini, itu mesti ada kombinasi dari ruang terbuka hijau dan dengan public transport. Ya, karena eh, kalau kita tidak bisa memberikan public transport yang baik, semua orang ini akan datang dengan kendaraan sendiri. Hmm. Kendaraan sendiri ini membutuhkan tempat untuk parkir. Atau begitu ada tempat parkir, hilanglah kita punya ruang terbuka hijau. Ya enggak? Betul Kalau kan betul. semuanya akan di mana-mana parkirnya, mau motor, mau mobil, mau angkot, mau apapun juga gitu. Makanya jangan Kalau kaget ya public kalau transportnya tidak di baik, pedestrian banyak motor-motor parkir gitu ya, Mbak, ya? uh, saya yang namanya mobil dishub tuh muter-muter, nggeretin mobil terus saya perhatiin saya lihat. Bener. Nah, ini contohnya nih satu.
kita masih ada waktu kan ya? Yang saya Masih ada waktu. Nah, saya kebetulan banyak muter-muter di area SCBD, ya, karena ya banyak urusan, jadi saya sekitar sini. Persis di luar SCBD itu adalah perumahan kan sebetulnya. Adalah Senopati, Cikajang, Ciranjang, Betul. Gunawarman, itu semuanya sekitar situ kan. Karena SCBD itu nilainya teramat sangat tinggi untuk komersil, banyak sekali F&B yang tidak mampu membuka outletnya di dalam SCBD. Tapi demand-nya tinggi sekali. Ini orang segini banyak nih di SCBD, mau makan siang di mana? Betul. Gitu kan. So mau nggak mau spillover-nya itu di daerah-daerah itu. Di Senopati, di Gunawarman, itu jadi penuh restoran sekarang. Yeah. Nah, sementara sebetulnya mereka kan perumahan asalnya. Oke, diberikan lalu domisili, diberikan izin untuk mereka membuka restoran. Yang tidak disediakan adalah tempat parkirnya. Parkir. Kalau Mas Rizal ke luar negeri ya, kita bicara nggak usah di Singapura aja, di mana-mana, di Australia, di Amerika, di mana. Begitu satu area itu berubah menjadi area komersil, di sekitar situ within walking distance, biasanya sih dekat 100-200 meteran, itu ada area dibuka. Itu udah kayak satu paket gitu ya Mbak ya? Paket. Harus dibuka karena kamu memberikan izin orang berusaha, tapi kamu tidak memberikan dia kesempatan untuk generate income, karena orang kalau datang nggak pakai mobil ke situ, pakai apa? Betul. Ya kan, so it's in a package. Nah ini yang kadang-kadang saya bilang nggak dipikirin sampai tuntas, ya kan. Nah kalau mobilnya dia nggak boleh datang pakai mobil, dia pasti nggak jalan kaki ke situ, jauh bener dari public transportnya jauh. Udah gitu nggak ada Kopaja, nggak ada bis, nggak ada apa. Jadi gimana? Restorannya dapat customer dari mana? Ya kan. Hal-hal seperti ini Mas Rizal. Jadi kalau misal ngomong kepadatan tuh sebenarnya multiplier effect-nya banyak, ya. Dari situ, we need to be able to integrate things. Ini mesti dibikin compact. Nah, tadi compactnya salah satunya adalah seperti itu. Kalau satu area diberikan izin untuk memiliki a lot of commercial operation di situ, berarti harus dibuka juga satu area untuk bisa area parkir. Apakah itu jadi gedung parkir, ataukah jadi lahan parkir, atau jadi gimana? Harus ada. Gitu. Itu membantu kepadatan traffic ya kalau ini kita ngomongnya ya. Oke. Mungkin di beberapa perkantoran sudah ada ya konsep seperti itu ya Mbak ya, yang satu paket dengan lahan parkir gitu, misalnya basement kayak ya kan? Beda. Kalau bangun kantor itu udah ada requirement-nya. Oke. Nah, kalau ini kan kayak metamorfosis, apa sih namanya? Apa analoginya? Apa nama kata-katanya? Berubah fungsi. Tadinya itu dia rumah yang benar. Tadinya rumah yang dia cukup parkir 2 mobil, sekarang dia jadi restoran dengan seat 100. Kalau seatnya 100, ya mungkin ada orang datang ada 50 mobil dalam sehari kalau dia penuh, ya kan? 1 turnover. Kalau dia 2 turnover, gimana? Macet lah di situ. Bener. Nah itu makanya masyarakat merasakan banget nih, Jakarta kayaknya udah padat banget ternyata. Ya, karena salah satunya hal-hal seperti ini. Sederhana sebenarnya ya, berubah fungsi seperti itu ya. Berubah fungsi. Karena demand. Saya nggak bilang itu karena orang iseng ya. Itu demand. Dan ternyata memang mereka sukses. Ada beberapa operator yang memang teramat sangat sukses begitu mereka membuka outlet di situ karena demand spillover dari SCBD. Betul. Pastilah karena di situ ada peluang besar ya, pasti bakal dikejar ya kan. Ya, dan harga lahan di situ langsung menjulang tinggi. Yes. Oke. Mbak Wendy, ini juga ada mungkin sedikit berkeluh kesah mungkin ya dari salah satu pendengar nih, dari @aldiputra25. Karena kita juga sebelum talk show kemarin-3 hari sebelumnya gitu ya, kita sempat posting untuk tema kita pagi hari ini soal isu kepadatan Jakarta dan permasalahannya, dan ini ada respons yang masuk, salah satunya dari @aldiputra26 melalui akun Instagram @kbr.id. Udah parah banget nih Min, padatnya, maksudnya admin. Jangankan tempat tinggal, cari jalan ke kantor aja udah susah cari yang lancar. Untung cari jalan doang ya yang ke kantor yang susah. Cari jodohnya nggak susah tapi kan. Amin. Baik, bahwa ini salah satu bentuk curahan hati dari salah satu warga Jakarta. Ini baru satu ya. Iya. Di luar sana ribuan orang. Wah, jutaan kan kita. Mbak Wendy ngerasain nggak sih Jakarta penuh sesak gitu? Perubahan dari waktu COVID dan waktu masih pandemi dan berubah mendadak kita masuk work from office, waduh,
mendadak macet kan. Tadinya kan kita lancar-lancar di Betul. jalanan karena lebih sedikit mobil kan. But gini, problemnya itu karena again semua itu relying on motorized vehicle ya, individual motorized vehicle. Hmm. Jadi kalau kita punya public transport itu tidak bisa dikembangkan dengan cepat, dihubungkan ke itu kan biasanya ada integrasinya ya. Jadi kalau saya misalnya dari luar kota naik KRL, dari Bekasi gitu naik KRL, nanti saya mesti bisa naik MRT, dari Hmm. MRT saya harus bisa hop ke Transjak, dari Transjak saya tinggal nyebrang ke kantor gitu, mesti seperti itu. Nah kalau itu semuanya bisa dan sudah nyaman, ya kita kan nyaman nih bukan cuma di dalam transportnya aja, di Hmm. stasiunnya, cara itu Aksesnya. apa segala macam itu semua sudah nyaman, kita akan mau naik public transport. Betul. Sama seperti di Singapura, kita malah kepingin naik MRT gitu, ya kan? Tapi kalau sekarang mau mesti bikin orang mau naik dulu nih, Hmm. bukan mau karena iseng ya, sama teman-teman Benar. happy happy gitu. No, ini sekarang masalah konektivitas ke gedung-gedung harus kita solve. Oke. Again, itu topiknya panjang. Nah, Yes. top itu sesi lain lagi. Nyambung lagi ke tema lain ntar. Panjang. Iya. Tahan dulu Mbak Wendy, kita harus jeda iklan Oke. dulu dan nanti kita akan kembali setelah jeda iklan. Ingat kita juga masih menunggu Anda untuk yang ingin berkomentar atau bertanya secara langsung kepada narasumber kami ya. Silakan Anda bisa telepon bebas pulsa di nomor 0800 245 7893 atau Anda bisa juga kirimkan melalui WhatsApp di 0812 118 8181 atau Anda bisa juga komentar melalui kolom live chat YouTube Berita KBR atau mention ke Instagram @kbr.id. Kami akan kembali setelah jeda iklan berikut ini.